Hidup di zaman Jawa kuno sepertinya menarik ya. Tapi tunggu dulu ya. Gimana kalau misalnya kita hidup di zaman itu dan kita sakit? Apa yang harus kita lakukan ya? Yuk ikuti bahasanya kali ini. Sanjaya dalam waktu yang lama menderita karena sakit panas. Badannya lemah, lemas, dan kehabisan tenaga. Guru atau pembimbing raja tidak dapat menyembuhkannya. Maka setelah penderitaan itu dan kesedihannya selama 8 hari, dia pun masuk surga. Anaknya Sangkara setelah ayahnya meninggal, lagi-lagi dia tidak sadarkan diri. Dia yang karena takut kepada guru ayahnya yang dianggapnya tidak benar dan mengingat janjinya kepada mendiang ayahnya, lalu meninggalkan kebaktian pada Dewa Siwa dan yang lain-lain. Dia pun menjadi penganut Buddha Mahayana. Itulah kisah dalam prasasti Sangkara yang menurut Bukhari dalam bukunya Melacak Sejarah Kuno Indonesia lewat prasasti sangat mungkin berasal dari pertengahan abad ke-8. Dan Sanjaya wafat karena sakit panas yang dideritanya tak mampu disembuhkan. Penanganan penyakit pada zaman kuno cukup banyak petunjuknya. Misalnya relief-relief praktik pengobatan yang muncul dalam bagian Karma Wibangga di kaki Candi Borobudur. Dalam satu relief, seorang lelaki terlihat sakit cukup parah sampai harus ditangani beberapa orang. Ada yang memegang kepalanya, mungkin sedang memijat ya, dan beberapa yang lainnya memegang lengan dan kakinya. Sementara orang-orang di sekitarnya nampak sedih. Sementara di relief yang lainnya, ada seorang laki-laki lainnya juga sedang diberi pertolongan. Kepalanya dipijat, perut dan dadanya digosok. Seorang perempuan memegang untuk dia untuk diberi obat. Ada lagi dalam panel yang lainnya, dua laki-laki sepertinya sakit kepala. Kepalanya juga tengah dipijat, dan laki-laki lainnya yang juga terlihat sakit sedang dirawat seorang perempuan yang memegang lengannya. Beberapa jenis penyakit disebutkan dalam prasasti. Prasasti Wiharu II yang dibuat pada tahun 929 Masehi menyebutkan ada orang yang meninggal dunia karena perutnya membengkak atau matsya busunga dan adanya penyakit ayan atau ayana. Meskipun dalam prasasti tidak jelas bagaimana proses pengobatan penyakit itu, paling tidak bisa diketahui kepada siapa orang Jawa kuno mengadu ketika merasa tidak enak badan. Berbagai profesi yang dihubungkan dengan dunia kesehatan disebutkan dalam beberapa prasasti. Penanganan penyakit disebutkan singkat di Pararaton. Jayanegara menderita penyakit yang oleh sejarawan Kanada Aldrich dalam Gayatri Rajapatni diartikan sebagai tumor yang membuat sang raja sulit bergerak. Panca diantar ke kamar tidur raja untuk menyembuhkannya. Setelah beberapa kali mencoba membedah raja, tetapi gagal terus. Akhirnya operasi berhasil setelah sang Prabu menanggalkan pelindungnya. Selain lewat operasi, penyakit pada masa itu salah satunya disembuhkan dengan obat. Dalam sima dan bangunan keagamaan di Jawa abad ke-9-10 Masehi, epigraf Ribut Darmo Sutopo ini mencatat kalau pada masa Jawa kuno, obat-obatan dan kosmetika sudah diperhatikan. Mereka terutama memanfaatkan beberapa tumbuhan, diantaranya buah jana, buah maja, buah jujube, pulai, dan buah mengkudu. Di antara itu ada obat yang bentuknya berupa bedak. Uniknya orang sakit influenza cukup dibedaki hidungnya, tentu saja ya dengan ramuan. Metode pengobatan yang dilakukan masyarakat zaman Majapahit ada dua jenis, yakni secara medis dan non-medis. Secara non-medis karena ada pengaruh kekuatan supranatural. Sementara pengobatan secara medis waktu itu seperti dengan pemijatan atau padadah, operasi, bedah, dan mengkonsumsi obat-obatan tradisional.
Pemanfaatan obat-obatan tradisional yang dimaksud adalah salah satunya jamu. Ada jamu untuk terapi dan jamu untuk menjaga kesehatan, kesegaran, dan kecantikan. Lalu bagian apa saja ya yang dimanfaatkan untuk pengobatan? Nah, berdasarkan catatan ini yang digunakan ada bermacam-macam ya. Ada rimpang atau umbi seperti jahe, kunyit, kencur, lempuyang, temu kunci, lengkuas, ada juga temu giring. Kemudian ada daunnya seperti sirih, kangkung, pandan, puring. Kemudian ada batang dari kayu manis, pulau sari, dan pule. Kemudian buah seperti mengkudu, kelapa, jeruk nipis, belimbing buluh, kapulaga, maja, dan juga asam. Dan yang digunakan bijinya seperti pinang, kapur barus, kecubung, pala, dan juga adas. Dan yang digunakan yang lainnya adalah akar seperti aren, dan ada juga semua bagian seperti sambiloto. Nah, olahan jamu yang dibawa para penjual jamu gendong saat ini merupakan representasi dari Surya Majapahit. Nah, ada 8 olahan jamu ya guys ya, seperti kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kemudian ada pahitan, kunci suruh, udu laos, uyup-uyup ayak atau gepyokan, dan juga ada sinom. Nah, untuk kunyit asam ini memiliki makna bahwa kehidupan yang dimulai dari masa bayi hingga anak-anak ya yang terasa manis. Jamu ini bermanfaat sebagai antibiotik dan juga obat pencegah sariawan. Terus kemudian ada beras kencur yang memiliki lambang peralihan kehidupan menuju masa remaja dengan merasakan pedasnya kehidupan dan memiliki sikap egoisme. Jamu ini manfaatnya menyegarkan tubuh, mencegah batuk, meningkatkan nafsu makan, serta meningkatkan kenyaringan suara. Kemudian kalau cabai puyang ini memiliki simbol ketika manusia menginjak masa dewasa yang mulai merasakan kepahitan hidup sehingga bersifat mulai labil. Dan untuk manfaat dari cabai puyang ini untuk menghilangkan kelelahan, meningkatkan nafsu makan, dan mencegah masuk angin. Kemudian pahitan, nah ini merupakan lambang kehidupan dewasa yang pahit namun harus tetap dijalani. Dan manfaat dari jamu ini adalah menghilangkan gatal-gatal seperti membersihkan darah dan mencegah alergi. Kemudian ada kunci sama suruh atau sirih ya, yang melambangkan kesuksesan hidup yang akan diraih dari sesuatu yang dipelajari sejak kecil. Kemudian guys, ada kudu laos ya, ini digunakan untuk melambangkan tentang kedewasaan manusia yang harus mampu mengayomi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian uyup-uyup ini bermakna sebagai pengabdian diri manusia kepada Tuhannya yang berwujud kepasrahan tulus seorang manusia. Dan akhirnya ada sinom, ini memiliki lambang bahwa akhir hidup manusia yang apabila dilahirkan dalam keadaan suci maka harus kembali ke Tuhan dalam keadaan suci pula ya. Nah, selain itu jamu-jamu ini memiliki manfaat ya, selain juga memiliki makna filosofis. Ada sejumlah istilah profesi dalam bidang pengobatan di zaman kuno ya. Pada zaman Majapahit ada acaraki, ini sebuah istilah untuk pembuat jamu. Dia bertugas untuk meracik jamu pada waktu itu ya guys ya. Nah, sebelum meracik atau membuat jamu, ia harus berdoa terlebih dahulu. Kemudian dianjurkan bermeditasi dan berpuasa agar acaraki dapat merasakan energi positif yang bermanfaat bagi kesehatan. Tradisi atau ritual itu dilakukan karena masyarakat pada zaman itu telah mempercayai bahwa sang penyembuh adalah Tuhan. Dalam prasasti Balawi yang ditulis pada tahun 1305, ini muncul istilah Tuhanambi yang artinya adalah tukang obat. Kemudian terdapat istilah kedi atau dukun wanita dan walian atau tabib. Profesi Tuhanambi juga muncul dalam prasasti Sidoteka yang dibuat pada tahun 1323. Prasasti ini juga menyebutkan uli tamba atau orang yang mengobati penyakit.
Sedangkan dalam prasasti Bendosari yang ada di tahun 1360 disebutkan keberadaan tabib desa atau disebut sebagai janggan. Adapun padadah atau pamijatan, nah ini mungkin merujuk pada tukang pijat yang menurut prasasti Bilulu dari masa Hayam Wuruk adalah salah satu pekerjaan yang dibebaskan dari segala macam bea cukai. Dari masa Majapahit lainnya ada prasasti Madawapura yang menyebut profesi penjual jamu atau acaraki. Rupanya kemenangan mengobati orang sakit pada masa lalu tidak sembarangan ya guys ya. Dalam kitab agama diatur jika ada orang yang mengobati tanpa memiliki pengetahuan tentang obat-obatan, tanpa banyak mengetahui mantra, tanpa mengetahui soal penyakit, tetapi hanya mengendaki hadiah dari orang yang sakit, orang itu akan diperlakukan bagai seorang pencuri. Hukuman berat justru menantinya. Jika dia mengobati binatang dan binatangnya mati, pelakunya mesti didenda 4 kali 3 atak. Sementara itu, jika manusia yang diobati dan malah tidak sembuh kemudian mati, dendanya selaksa. Lalu jika yang diobati seorang brahmana yang kemudian mati, dia bakal diganjar hukuman oleh raja yang berkuasa. Jadi nggak boleh sembarangan ya guys ya. Oke guys, jadi untuk bahasan kali ini itu aja ya tentang pengobatan di zaman Jawa kuno. Mudah-mudahan bermanfaat bahasan kali ini dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Bye!